keras, kasar, kontroversial. Kira-kira 3 kata itulah yang cocok untuk menggambarkan seorang pria yang bernama Bill Laimbeer. Legenda dari Detroit Pistons ini memang terkenal sebagai salah satu pemain terkeras dan terkotor dalam sejarah NBA. Bahkan julukan-julukan yang menakutkan disematkan kepada dirinya, seperti Pangeran Kegelapan, Preman Jalanan, dan pembunuh berkampak karena aksi-aksinya yang mengusung gaya barbar. Bill Laimbeer seolah tidak peduli dan tak pernah takut kepada siapapun. Ia berusaha menjaga lawannya dengan seketat mungkin, serta tak jarang ia juga kerap menaruh pukulan-pukulan di sekujur tubuh lawannya, melemparkan kata-kata provokatif, dan sengaja untuk melakukan diving agar mendapatkan fouls. Hal ini tentunya membuat lawan menjadi sangat emosi. Bahkan tercatat 4 pemain seperti Robert Parrish, Bob Lanier, Larry Bird, serta Charles Barkley sudah pernah melayangkan pukulan kepada dirinya lantaran ia dinilai kurang sportif saat bermain. Selain itu, rivalitas Bird dengan Bill hingga sekarang nampaknya belum luntur. Dikutip dari salah satu wawancaranya, Larry Bird mengatakan sampai saat ini ia masih tidak menyukai Bill Laimbeer bahkan di luar lapangan sebagai pribadi. Isaiah Thomas, mantan rekan setimnya, pernah mengatakan kepadaku, andai saja dia tidak mengenal Bill Laimbeer, mungkin ia juga membencinya. Itu karena Bill merupakan pemain yang sangat kotor. Ia benar-benar berusaha menyakitimu saat berada di lapangan. Bahkan saat kamu mencoba melakukan jump shoot, ia akan menggeser kakinya di bawah pergelangan kakimu, sehingga kamu akan terjatuh. Bill Laimbeer, pria berkewarganegaraan Amerika ini, lahir di Boston pada 19 Mei tahun 1957 dan dibesarkan di pinggiran Chicago, Clarendon Hills, sebelum pindah bersama keluarganya ke Palos Verdes Estates, California. Pada masa kecilnya ternyata ia hidup di lingkungan keluarga yang bisa dibilang kaya raya. Ayahnya ketika itu merupakan seorang eksekutif dari perusahaan gelas kaca terkemuka yang bernama Owens, Illinois. Bahkan suatu ketika Bill Laimbeer pernah bercanda bahwa ia mungkin akan menjadi satu-satunya pemain NBA yang memiliki penghasilan lebih sedikit dari ayahnya. Selain itu, saat masa SMA ia juga tergabung di tim basket sekolahnya yakni Palos Verdes High School. Akan tetapi selain pandai bermain basket, ternyata Bill juga pernah berperan sebagai Silstad di serial TV anak-anak berjudul Land of the Lost. Lalu memasuki masa kuliahnya, ia memutuskan untuk berkuliah di Notre Dame University. Di sana ia juga tergabung di tim basket universitasnya. Namun kepiawaiannya di lapangan ternyata tak diiringi oleh prestasinya di kelas. Ia seringkali membolos kelas untuk bermain golf dan biliar. Bahkan pada akhir semester pertamanya, ia hanya memiliki indeks prestasi kumulatif atau yang kita semua kenal dengan sebutan IPK hanya 1,6. Masih di bawah standar yang ditetapkan oleh universitasnya yakni 2,0. Meskipun prestasinya di bidang basket cukup lumayan, bahkan dirinya juga termasuk sebagai pencetak poin terbanyak ketika di kampusnya, namun ternyata hal ini belum cukup memuaskan bagi pihak universitas. Lalu setelah diberikan 2 percobaan semester berturut-turut, akhirnya ia pun gagal memperbaiki IPK-nya, sehingga terpaksa Bill harus dikeluarkan dari kampus. Kemudian akhirnya ia melanjutkan kuliahnya di Owens Technical Schools. Namun ternyata kecintaan Bill terhadap Universitas Notre Dame masih belum pudar. Ia sangat ingin sekali kembali ke sana. Bahkan ia sempat menemui Pastor Theodore, pimpinan dari kampus lamanya itu, untuk mengutarakan niatnya agar dapat kembali ke sana. Namun sang pastor menolaknya dan ia memberikan syarat kepada Bill bahwa ia harus mendapatkan IPK minimal 3,0 di Owens Technical School agar dapat kembali ke kampus lamanya. Hal ini tampaknya membuat Bill sangat termotivasi, dan pada bulan Agustus tahun 1977, ia berhasil membuat IPK 3,0 yang akhirnya membuatnya diterima kembali sebagai mahasiswa Notre Dame. Lalu berselang 2 tahun kemudian ia dapat lulus menjadi sarjana di bidang ekonomi. Kemudian di draft NBA tahun 1979, ia berhasil terpilih oleh Cleveland Cavaliers pada pick ke-65. Namun sayang ketika itu Cavaliers tidak memberinya kontrak, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Italia bersama Pinti Inox Brescia. Di sana, ia mencetak rata-rata 21,1 poin dan 12,5 rebound. Berikutnya di tahun 1980, ia kembali ke Amerika Serikat untuk memperkuat Cleveland Cavaliers. Setelah 2 tahun di sana, pada 16 Februari tahun 2002, ia dilepas ke Detroit Pistons. Nah, tampaknya di tim inilah Bill nantinya akan menuai sukses terbesar dalam karirnya. Dipimpin oleh pelatih jempolan Chuck Daly, serta bermaterikan pemain-pemain bermental baja seperti Isaiah Thomas, Rick Mahorn, John Salley, Dennis Rodman, serta Joe Dumars yang datang di tahun 1985. Dengan mengusung gaya permainan keras, mereka benar-benar tidak memberikan ruang sedikit pun kepada pemain lawan. Bahkan tak jarang permainan mereka cenderung kasar dan provokatif. Oleh karenanya tim Pistons kala itu dijuluki dengan julukan The Bad Boys. Di era The Bad Boys mereka menjelma menjadi tim yang menakutkan. Bahkan Pistons bisa mematahkan dominasi dari beberapa bintang hebat kala itu, seperti Larry Bird dengan Boston Celtics-nya, Magic Johnson bersama Los Angeles Lakers, serta sang Michael Jordan muda dengan Chicago Bulls.
The Bad Boys Pistons mulai mencuri banyak perhatian dunia ketika di musim 1986-1987 berhasil melangkah ke final wilayah timur untuk menghadapi sang juara bertahan yakni Boston Celtics. Sebenarnya mereka berhasil memaksa Celtics untuk berbagi angka 2-2 hingga game keempat. Akan tetapi sayang akhirnya Celtics berhasil mengalahkan The Bad Boys dengan skor akhir 4-3. Berikutnya pada musim 1987-1988, terdapat cerita menarik saat The Bad Boys berhadapan dengan Bulls di babak playoff. Chicago Bulls kala itu diperkuat oleh sang mega bintang yang sedang naik daun yakni Michael Jordan. Michael Jordan sempat merasa frustasi dengan taktik dari pelatih Chuck Daly yang membuat peraturan hingga dikenal dengan sebutan The Jordan Rules. Maksud dari taktik ini adalah, kemanapun Jordan bergerak, ia akan mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dari para pemain Pistons. Bahkan tak jarang dua pemain sekaligus melakukan pressing secara bersamaan untuk mematikan pergerakan Jordan yang saat itu menjadi pusat permainan Chicago Bulls. Selanjutnya hal ini ternyata terbukti jitu. Bahkan Michael Jordan bersama Chicago Bulls tidak pernah menang melawan Pistons jika bertemu di babak playoff selama 3 tahun berturut-turut hingga tahun 1991. Berikutnya masa keemasan Bill Laimbeer bersama The Bad Boys terjadi pada saat mereka berhasil meraih back-to-back juaranya di tahun 1989 dan 1990. Serta untuk prestasi individu ia juga berhasil terpilih 4 kali di ajang NBA All-Star, serta menjadi NBA Rebounding Leader di tahun 1986. Kemudian reputasi Bill Laimbeer sebagai salah satu anggota The Bad Boys semakin populer, manakala di tahun 1991, Nintendo merilis sebuah game khusus didedikasikan untuk Bill Laimbeer yang saat itu memang terkenal dengan permainan fisiknya yang keras cenderung kasar, sehingga game tersebut bernama Bill Laimbeer Combat Basketball. Dalam game tersebut diceritakan Bill Laimbeer mengambil alih peran komisaris Liga Bola Basket di tahun 2031. Lalu dengan gaya barbarnya, ia memutuskan untuk memecat wasit dan menciptakan sebuah permainan tanpa aturan. Tidak ada pelanggaran dan penggunaan senjata sangat legal. Contohnya di tengah permainan, nantinya akan muncul sebuah bom yang dapat digunakan untuk menghentikan lawan. Setelah nama Bill sangat terkenal, lalu pada tahun 1993 saat usianya menginjak umur 36 tahun, ia sekali lagi membuat kontroversi saat dirinya mematahkan tangan kapten tim Isaiah Thomas pada saat latihan yang membuat situasi internal ketika itu menjadi sangat kacau. Bill yang khawatir hubungannya akan semakin memburuk baik dengan fans maupun rekan setimnya, akhirnya ia mengumumkan pengunduran dirinya setelah mengadakan pertemuan dengan pelatih Don Chaney dan Isaiah Thomas. Menurut sumber dekat Pistons ketika pertemuan itu berakhir, mata Thomas dan Bill terlihat berkaca-kaca. Akan tetapi akhirnya masalah mereka pun selesai dengan baik, dan juga Bill Laimbeer resmi untuk memutuskan mengakhiri karirnya di dunia basket. Setelah pensiun tepatnya di tahun 1994, ia sempat mendirikan perusahaan bersama sang ayah yang bernama Laimbeer Packaging Corp, sebuah perusahaan yang memproduksi kotak kardus. Serta di tahun 1995, nomor 40 yang Bill Laimbeer gunakan resmi dipensiunkan oleh Detroit Pistons. Dan tentunya namanya akan selalu dikenang oleh para fans. Selain dengan gaya permainan kerasnya, ternyata hingga saat ini ia menjadi pemain Pistons yang paling banyak melakukan rebound. Lalu di tahun 1999, ia juga berhasil dilantik menjadi Michigan Sport Hall of Fame. Kemudian kecintaan Bill terhadap dunia basket tampaknya tidak bisa luntur begitu saja. Buktinya hingga saat ini hidupnya masih diabadikan untuk dunia basket. Dan tentunya bukan menjadi pemain, melainkan menjadi pelatih di kompetisi NBA wanita, atau yang dikenal dengan sebutan WNBA. Karirnya di sana sebagai pelatih ternyata bukan kaleng-kalengan. Bahkan ia menjadi salah satu pelatih top dengan prestasi meraih 3 gelar juara bersama timnya. Serta namanya juga berhasil terpilih sebagai WNBA Coach of the Year, dan di tahun 2019, ia juga terpilih menjadi pelatih di ajang WNBA All-Star Game. Lalu hingga saat ini ia juga masih aktif menjadi pelatih dan general manager untuk salah satu klub WNBA, yakni Las Vegas Aces. Ya, itulah akhir video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Serta seperti biasa nih, jika kalian memiliki saran mengenai topik apa yang kira-kira menarik untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa!